Andi Rewa tahu kalau Adam tidak berbohong. Demi menyelamatkan nyawanya, Adam sudah mengatakan semua yang dia ketahui. Maka dari itu, Andi Rewa juga menepati janjinya. Dia berkata kepada Adam, "Selamat, kau adalah satu-satunya orang di kapal pesiar ini yang berhasil selamat." Setelah itu, Andi Rewa menoleh ke arah Wan Po-jun dan memerintahkan bahwa dia bersama orang-orang Italia itu ke Suriah. Wan Po-jun mengangguk dan berkata, "Tuan Andi, aku akan segera menghubungi kapal kargo di pelabuhan untuk berangkat. Kapal kita juga akan mulai kembali. Di tengah perjalanan, kita cari titik temu, lalu pindahkan semua orang di kapal ini ke kapal kargo. Lalu kapal itu langsung menuju Suriah tanpa berhenti." Andi Rewa mengangguk dan memperingatkan, "Selama perjalanan, ingatkan para prajurit agar berjaga dengan ketat. Jangan sampai ada satu orang pun yang berhasil melarikan diri." Wan Po-jun menjawab dengan mantap, "Tuan Andi, tenang saja. Prajurit-prajurit pasukan Galesong pasti akan menyelesaikan tugas ini 100%. Namun saat ini, Adam bertanya dengan gugup, Tuan Andi, kenapa aku juga dibawa ke Suriah?" Andi Rewa menjawab dingin, "Agar kau tetap hidup, kau hanya punya dua pilihan. Mati di sini dan menjadi mayat seperti yang lain, atau ikut para prajurit ke Suriah. Di sana kau masih punya kesempatan hidup. Pikirkan sendiri." Mendengar ini, Adam langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Semua orang lainnya sudah mati. Hanya dia seorang yang masih hidup. Dalam situasi seperti ini, dialah orang yang paling beruntung. Maka dia pun segera berkata kepada Andi, "Tuan Andi, aku akan bersedia ke Suriah." Andi Rewa mengangguk, lalu berkata kepada Wan Po-jun, "Bawa dia pergi dan kita bersiap untuk kembali." Kapal pun berbalik arah dan mulai berlayar kembali. Di atas geladak, Andi Rewa berdiri menghadap angin laut dan batinnya bergelora seperti ombak di bawah kakinya. Sebenarnya hari ini dia punya dua pilihan. Pertama, berhenti sampai di sini dengan keributan sebesar ini. Bahkan keluarga George pun tidak akan berani sembarangan berbuat di Vancouver. Besok pagi, geng-geng di Vancouver pasti waspada dan ketakutan. Tidak akan ada lagi yang berani menyentuh Tina. Namun, kalau hanya seperti itu, memang Vancouver akan aman. Tetapi di luar Vancouver, semuanya tetap akan berjalan seperti biasa. Tragedi ini akan terus berulang, hanya saja berganti tempat dan korban. Pilihan kedua adalah menggali lebih dalam jejak keluarga George, terus menggali sampai ke akarnya, dan setelah itu mencabut akar kejahatan ini sampai tuntas. Memang benar, pilihan pertama adalah yang paling mudah. Segalanya selesai di sini, tidak perlu repot-repot lagi. Namun, Andi Rewa tidak ragu sedikit pun untuk memilih yang kedua. Ada hal-hal yang selama belum dilihat dengan mata kepala sendiri bisa diabaikan. Tapi setelah melihatnya, kalau masih berpura-pura tidak tahu, hati nurani tidak akan bisa tenang. Maka dia pun memanggil Wan Po-jun ke hadapannya lalu memerintahkan, "Besok pagi aku akan kembali ke Amerika. Kau tinggal di sini bersama beberapa prajurit wanita untuk melindungi Tina dan Pak Ismail. Oh, juga Claudia." Wan Po-jun segera menjawab, "Baik Tuan Andi, aku berencana membawa setengah pasukan untuk mengawal para tawanan ke Suriah. Lalu meninggalkan beberapa prajurit wanita di Kanada, dan sisanya akan aku bawa ke Seattle untuk mulai menyelidiki keluarga George. Apakah itu sesuai dengan rencanamu?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Keluarga George ini cukup khusus. Meski mereka sudah melakukan banyak kejahatan, sebenarnya mereka hanya satu simpul dari rantai pasokan kejahatan. Seperti sungai bawah tanah yang terus menyuplai air bagi para binatang buas di hilir. Jadi, kita tidak hanya harus mencari tahu ukuran dan arah sungai ini, tetapi juga harus tahu berapa banyak binatang di hilir yang menikmati air kotor ini.
Energi yang terlibat di belakang mereka bisa jadi jauh lebih besar dari apa yang kita miliki. Jadi, kau harus sangat berhati-hati. Fokus pada penyelidikan, jangan gegabah. Wan Po-jun menjawab tanpa ragu. Baik Tuan Andi, aku mengerti. Setelah itu Wan Po-jun ragu sejenak, lalu memberanikan diri bertanya. Tuan Andi, aku ingin bertanya satu hal. Andi Rewa meliriknya lalu berkata ringan. Kau ingin tahu bagaimana aku bisa menenggelamkan kapal pesiar Franz, bukan? Wan Po-jun mengangguk dan berkata dengan penuh hormat. Benar sekali, Tuan Andi. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Apakah ini berarti jalan bela diri pada akhirnya bisa membawa seseorang ke tingkat seperti itu? Andi Rewa tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya aku bukan seorang praktisi bela diri. Wan Po-jun langsung tercengang. Tuan bukan praktisi bela diri? Apakah artinya sistem kekuatan yang Tuan pelajari lebih tinggi dari bela diri? Andi Rewa tersenyum. Bisa dibilang begitu. Jalan yang aku tempuh memang lebih luas dan lebih tinggi dari bela diri. Wan Po-jun tampak sangat terkejut dan mengangguk perlahan. Barusan, Andi Rewa menghancurkan kapal pesiar lawan dengan pisau penembus jiwa. Hal itu benar-benar mengguncang pemahamannya tentang kekuatan. Daya hancur seperti itu, bahkan kalaupun dia meninju kapal secara langsung, mustahil bisa menghancurkan buritan kapal mewah besar hanya dengan sekali pukul. Bagian kapal itu terbuat dari lapisan baja yang sangat tebal. Bahkan roket sekalipun tidak mampu menembusnya. Setidaknya harus memakai torpedo atau rudal jelajah ringan. Itu pun karena efek bahan peledak, bukan murni kekuatan fisik. Kalau benar-benar menggunakan kekuatan murni, itu membutuhkan energi luar biasa, jauh melampaui batas fisik manusia. Dan kalaupun dia bisa mengeluarkan energi sebesar itu, tubuhnya sendiri pasti tidak akan sanggup menahan dampaknya. Tapi barusan, Andi Rewa justru melakukannya dengan ringan dan sederhana. Bahkan dari jarak jauh, ini benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Saat ini di hati Wan Po-jun, rasa kagumnya pada sistem kekuatan Andi membuncah tak terkira. Namun dia juga tahu, dia tidak punya hak untuk meminta ilmu seperti itu. Jadi dia hanya bisa memendam kekaguman itu di dalam hati. Andi Rewa pun paham apa yang sedang dipikirkan Wan Po-jun. Bagi orang seperti Wan Po-jun yang terobsesi pada kekuatan, kemampuan, dan kekuatan adalah segalanya. Setelah melihat langsung kekuatan dahsyat dari gabungan aura spiritual dan senjata sihir, pasti Wan Po-jun sangat tergoda. Tapi Andi Rewa juga tahu, aura spiritual adalah rahasia terbesar dan senjata andalannya. Jadi tidak mungkin dibagikannya kepada siapapun dengan mudah. Jadi dia berkata kepada Wan Po-jun, kau belum tahu apa sebenarnya dunia baru setelah mencapai puncak bela diri. Untuk saat ini, sebaiknya fokuslah dulu menembus batas kekuatanmu dalam bela diri. Itu yang utama. Wan Po-jun mengangguk pelan. Dia juga merasa kalau dirinya memang belum cukup matang dalam jalan bela diri. Siapa tahu, kalau terus melangkah, jalan ini bisa membawanya ke puncak yang luar biasa. Maka dia pun membungkuk hormat dan berkata penuh rasa malu, Tuan Andi benar sekali. Aku mendapatkan pelajaran berharga hari ini. Andi Rewa mengangguk ringan dan berkata, aku pernah berjanji padamu akan membantu menembus dunia alam gelap. Setelah urusan keluarga George selesai, aku pasti menepati janji itu. Kapal kargo yang ditumpangi Andi perlahan merapat ke pelabuhan Vancouver sebelum fajar menyingsing. Pada saat yang sama, kapal kargo baru yang dibeli Andi juga sudah selesai melakukan seluruh persiapan untuk berlayar. Bahkan, mobil-mobil yang dibawa oleh anggota kelompok Italia pun
sudah dinaikkan ke atas geladak, siap untuk dibawa pergi bersama. Begitu Andi Rewa merapat ke pelabuhan, para anggota kelompok Italia dan Adam langsung dipindahkan ke kapal kargo yang akan segera berangkat itu. Wan Po-jun membagi setengah pasukannya ke kapal itu dan kapal kargo pun segera melaju penuh tenaga, meninggalkan pelabuhan Vancouver, menuju ke Timur Tengah. 800 lebih pria berdarah panas dari Pulau Sisilia yang biasanya mengenakan mantel wol, mengisap cerutu, dan membawa senapan mesin untuk membuat onar kemana-mana, kini memulai perjalanan hidup baru yang dipaksa menuju Timur Tengah untuk bekerja kasar. Saat kapal mulai berlayar, lebih dari 800 orang itu membentuk lingkaran besar di ruang kargo, memegangi kepala mereka dan menangis. Suara tangisan mereka menggema di seluruh ruangan kapal yang luas, menciptakan suasana yang begitu menyedihkan. Mereka tidak tahu kapan bisa kembali dari Suriah. Masa depan mereka gelap gulita. Banyak dari mereka yang menyesal luar biasa. Mereka menyesal karena di usia muda dan sehat, mereka tidak memilih pekerjaan yang benar dan malah ikut-ikutan menjadi mafia. Namun, di saat seperti ini, penyesalan sudah tidak ada gunanya, karena Andi memang tidak memberi mereka kesempatan untuk menyesal. Setelah melihat kapal kargo itu berlayar menjauh, Wan Po-jun bertanya kepada Andi, "Tuan Andi, bagaimana dengan beberapa gadis yang masih belum sadar itu?" Andi Rewa berpikir sejenak dan berkata, "Nanti suruh orang mencari tempat yang aman untuk sementara. Setelah kita semua pergi, baru telepon nomor darurat agar ambulans datang menjemput mereka. Pihak rumah sakit nantinya pasti akan menghubungi keluarga mereka masing-masing." Wan Po-jun pun langsung mengatur orang-orang untuk membawa para gadis itu ke tempat aman. Tiba-tiba Wan Po-jun teringat sesuatu dan segera berkata, "Tuan Andi, kondisi Nona Tina juga cukup khusus. Dia adalah target utama keluarga George. Aku khawatir mereka tidak akan menyerah. Selain itu, kita juga hampir menghabisi seluruh orang-orang France. Keluarga George pasti akan menyelidiki kasus ini dengan serius. Menurutmu, apa langkah selanjutnya yang harus kita ambil?" Andi Rewa menjawab dingin, "Keluarga George mengalami kehilangan besar kali ini, dan seluruh anggota kelompok Italia, lebih dari 800 orang, juga lenyap tanpa jejak. Begitu hari tenang, pasti akan terjadi kegemparan besar. Mereka memang tidak akan bisa melacak sampai ke pasukan Galesong, tetapi mereka pasti sadar kalau pihak yang melakukan ini memiliki kekuatan luar biasa. Pada saat itu, semua geng di Vancouver atau siapapun yang berniat membuat kerusuhan di sini pasti akan berpikir dua kali. Apakah mereka benar-benar punya kemampuan untuk menghadapi sosok mengerikan seperti ini? Selain itu, saat keluarga George menemukan mayat Franz dan orang-orangnya, hal pertama yang akan mereka pikirkan bukan membalas dendam, tetapi takut kalau semua rahasia mereka sudah terbongkar. Jadi aku berani menjamin, keluarga George tidak akan berani berbuat macam-macam ke Vancouver untuk sementara waktu. Justru mereka akan berusaha sekuat tenaga menjauhkan diri dari kota ini." Setelah itu, Andi Rewa menambahkan, untuk geng-geng lokal Vancouver, mulai pagi ini, semuanya pasti akan ketakutan dan tidak akan berani bertindak macam-macam lagi. Jadi, Tina saat ini justru berada di tempat yang paling aman. Andi Rewa kemudian menoleh ke arah Tina dan berkata, "Tina, untuk sementara waktu jangan meninggalkan Vancouver. Disinilah tempat teramanmu sekarang. Kalau kau pergi, orang-orang di balik ini pasti akan langsung menemukanmu." Tanpa berpikir panjang, Tina langsung menjawab, "Baik Kak Andi, kalau kau ingin aku tetap di sini, maka aku akan tinggal." Andi Rewa mengangguk dan menenangkan, "Jangan khawatir, pasukan Galesong akan menugaskan sekelompok elit untuk melindungimu 24 jam.
24 jam penuh. Setelah ini, aku juga akan meminta Wan Po Jun menambah lebih banyak personel di Kanada agar bisa memastikan keselamatan kalian semua. Jadi kau, Claudia dan Pak Ismail tetap tinggal di Vancouver dan jalani hidup seperti biasa. Sebenarnya Andi Rewa sempat berpikir untuk menyuruh Tina pulang ke negara asal untuk sementara. Tetapi setelah dipikirkan masak-masak, tinggal di Vancouver justru jauh lebih aman untuknya sekarang. Kemudian Andi Rewa menoleh ke Claudia lalu berpesan, "Claudia, kau lebih dewasa dalam menghadapi masalah daripada Tina. Jadi ke depannya, kau harus lebih banyak membantu Tina dalam mengambil keputusan." Claudia segera menjawab penuh hormat, "Baik Kak Andi, aku mengerti. Tenang saja, kalau dibutuhkan, aku pasti akan membantu Kak Tina mempertimbangkan segala sesuatu sebaik mungkin." Andi Rewa mengangguk lagi lalu berkata, "Kau pernah mengatakan ingin kembali ke sekolah. Menurutku, sekarang adalah waktu yang tepat. Kalau kau butuh bantuan, katakan saja kepadaku." Claudia cepat-cepat menggeleng. Tidak perlu repot Kak Andi. Aku masih terdaftar di sekolah lamaku. Kapanpun aku bisa kembali belajar." Andi Rewa mengangguk pelan lalu berpesan, "Sepertinya kau punya kemampuan bela diri juga. Sekarang Benny sudah mati dan kelompok Italia juga tidak akan mengganggumu lagi. Jadi, kalau nanti ada yang membulimu di sekolah, jangan ragu untuk melawan. Kalau ada masalah yang tidak bisa kau atasi, pasukan Galesong akan membantumu." Mata Claudia memerah dan dia terus-menerus meneteskan air mata saat mengangguk pelan. "Aku mengerti Kak Andi, terima kasih banyak." Andi Rewa kemudian menoleh ke Wan Po Jun dan berkata, "Wan Po Jun, kalau adikku ini mengalami masalah di sekolah yang tidak bisa diselesaikan, kalian harus segera turun tangan." Wan Po Jun menjawab tegas, "Tenang saja Tuan Andi. Aku akan segera menambah personel di Kanada dan mengatur segalanya dengan baik." Andi Rewa terlihat puas dan mengangguk. Melihat langit mulai memerah dan terang di ufuk timur, dia berkata, "Hari sudah hampir pagi. Ayo, kita pulang." Di saat bersamaan, Pak Ismail sedang cemas di rumah. Begitu Andi Rewa pulang membawa Tina dan Claudia dan melihat kedua gadis itu selamat, barulah dia bisa bernafas lega. Dia langsung bertanya cemas, "Andi, sebenarnya apa yang terjadi? Orang-orang yang mau menculik Tina semalam itu siapa?" Andi Rewa segera menceritakan kronologi kejadian secara umum. Namun dia tidak menyebutkan kalau dirinya dan pasukan Galesong melakukan pembantaian di laut. Setelah mendengarkan cerita itu, wajah Pak Ismail langsung pucat pasi dan dia berkata ketakutan, "Kenapa masih ada orang sejahat itu di dunia ini?" Andi Rewa berkata dengan datar, "Di balik tempat paling indah sekalipun, selalu ada sisi gelap yang tidak terlihat. Apalagi di negara-negara barat dengan keragaman ras, banyaknya geng dan peredaran senjata api. Sudah pasti kejahatan sulit dikendalikan. Vancouver memang terlihat nyaman, tapi dibandingkan dengan keamanan di negara kita, masih jauh sekali." Pak Ismail menghela nafas. Dia menatap Tina dengan rasa takut dan berkata, "Andi, untung kau datang tepat waktu. Kalau tidak, mungkin sekarang Tina..." Andi Rewa pun berkata, "Bagaimana kalau setelah semuanya tenang, Pak Ismail dan Tina pulang ke Indonesia saja? Aku akan membelikan rumah di Makassar. Dan kalau Tina masih ingin berbisnis, aku akan investasikan modal di sana." Wajah Tina langsung tampak berseri-seri mendengar hal itu. Dia memang sangat ingin pulang. Setidaknya kalau kembali ke sana, dia bisa lebih sering bertemu dengan Andi. Tidak seperti di Kanada. Kalau tidak terjadi apa-apa, mungkin mereka tidak akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Namun Pak Ismail langsung menggeleng keras dan berkata, "Jangan, jangan. Tuan Sangkala sudah bersusah payah menempatkan kami di Kanada. Sudah banyak biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Kami tidak bisa menambah beban kalian lagi." Andi Rewa buru-buru berkata,
Itu sama sekali bukan beban. Seperti yang aku katakan tadi, meskipun Kanada punya lingkungan dan cuaca yang baik, tapi keamanan di sini memang banyak sekali masalah. Kali ini kebetulan aku ada di Amerika dan bisa cepat datang. Tapi, kalau aku sedang di Indonesia dan kejadian seperti ini terjadi lagi, waktu tempuh saja bisa memakan berjam-jam, bahkan lebih. Jadi kalau Pak Ismail dan Tina kembali ke Indonesia, aku akan jauh lebih tenang. Saat berkata begitu, Andi Rewa tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berkata, "Oh iya Pak Ismail, ada satu hal lagi yang belum aku sempat sampaikan. Beberapa waktu lalu, aku berencana mendirikan panti asuhan besar di Makassar. Panti ini akan mencakup pendidikan usia dini hingga jenjang sekolah menengah selama 12 tahun penuh. Anak-anak akan tinggal dan belajar di sana. Skala panti ini sangat besar, bisa menampung lebih dari 10.000 anak yatim. Nantinya akan dibuka untuk seluruh provinsi. Lokasi dan perencanaan sedang dimatangkan. Kalau Pak Ismail bersedia, aku ingin menunjuk Pak Ismail sebagai kepala panti asuhan ini." Perkataan Andi Rewa membuat Pak Ismail terkejut. Dengan heran dia berkata, "Andi, kau serius? Panti asuhan besar untuk 10.000 orang? Itu pasti membutuhkan investasi yang sangat besar, bukan?" Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pak Ismail, aku sendiri sebenarnya bisa dibilang yatim piatu. Teman-teman yang tumbuh besar bersamaku juga semua anak-anak malang yang tidak memiliki orang tua. Sekarang, aku sudah punya kemampuan, maka sudah seharusnya aku melakukan sesuatu untuk kelompok anak-anak yatim piatu. Mengenai uang, itu tidak penting." Sambil berkata demikian, Andi Rewa menghela napas pelan, lalu melanjutkan, "Sebenarnya, saat pertama kali memikirkan hal ini, aku sempat ingin meminta Pak Ismail kembali dan menjadi kepala panti. Tapi, mengingat Pak Ismail sudah pensiun dan menetap di Kanada, lalu dengan susah payah sudah berusaha beradaptasi dengan lingkungan di sini, aku benar-benar merasa tidak tega meminta Pak Ismail kembali dan repot-repot lagi." Sampai di sini, Andi Rewa kembali berkata, "Namun sekarang, setelah melihat sendiri situasi di Kanada, dari segi keamanan memang masih ada resiko. Jadi aku tetap berharap kalian bisa kembali menetap di dalam negeri, sekaligus membantuku membangun panti asuhan ini." Mendengar itu, Pak Ismail merasa sangat terharu dan berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali, Andi, aku bersedia pulang." Setelah itu, Andi Rewa tiba-tiba menyadari bahwa Claudia yang berusia 18 tahun berdiri di samping dengan ekspresi agak murung. Maka dia pun berkata, "Claudia, bagaimana kalau nanti kau ikut ke Makassar juga?" Ucapan Andi Rewa membuat Claudia seketika tidak bisa bereaksi. "Hah? Aku?" Dia bahkan mengira dirinya sedang berhalusinasi. Sebab ketika Andi Rewa tadi membujuk Pak Ismail untuk kembali ke Makassar, di dalam hati kecilnya dia juga berharap bisa ikut bersama mereka ke Makassar. Namun dia sadar kalau Pak Ismail dan Tina adalah keluarga Andi. Sedangkan dirinya meski sudah memanggil Andi sebagai kakak, itu hanya sebatas ucapan. Dia merasa tidak pantas mengutarakan keinginan itu. Karenanya Claudia sangat sadar kalau Pak Ismail dan Tina benar-benar kembali ke Makassar, dia akan kembali menjadi seorang diri. Namun kini Andi Rewa tiba-tiba mengajaknya ikut ke Makassar. Hatinya tidak hanya terharu, tetapi juga sulit percaya. Andi Rewa lantas berkata dengan yakin, "Claudia, kalau kau tinggal sendirian di Kanada, itu juga tidak banyak artinya. Lebih baik ikut Pak Ismail dan Tina kembali ke Makassar. Bukankah kau sekarang sudah kelas 3 SMA? Kau bisa langsung mendaftar ke sekolah di Makassar." Bagaimanapun,
Andi Rewa punya cukup koneksi di Makassar. Jadi dia pasti bisa membantu mengurus pendaftaran sekolah Claudia. Tina yang mendengar ucapan Andi langsung berseru penuh semangat. "Kak Andi, jadi Claudia benar-benar bisa sekolah di Makassar?" Andi Rewa mengangguk. "Seharusnya itu tidak sulit. Nanti aku akan mencari tahu prosedur untuk siswa asing." Tina semakin gembira dan berkata, "Wah, itu luar biasa. Claudia itu pintar. Sekalipun harus ikut ujian, dia pasti bisa lulus." Sambil berkata demikian, Tina langsung menggenggam tangan Claudia dan dengan tidak sabar berkata, "Claudia, setelah urusan ini selesai, ayo ikut kami pulang ke Makassar." Claudia merasa sangat terharu dan bersyukur, tetapi dia tetap berkata dengan gugup, Aku pasti akan merepotkan kalian." Tina cepat-cepat menyahut, "Mana mungkin. Kalau kau tidak ikut, nantinya aku, Pak Ismail, dan Kak Andi pasti akan terus mengkhawatirkanmu. Tapi kalau kau ikut pulang, kami bisa tenang meninggalkan Kanada." Pak Ismail pun ikut berkata dengan sungguh-sungguh, "Benar Claudia, ikutlah pulang bersama kami. Kalau kau tetap di sini sendirian, kami semua pasti akan khawatir. Lagi pula, kau juga sudah tidak punya kerabat di sini. Jadi kau tidak perlu terlalu terikat pada tempat ini. Pindah ke tempat baru dan memulai hidup baru belum tentu buruk." Setelah itu Pak Ismail terdiam sejenak sebelum melanjutkan, "Dan lagi, meskipun kau ikut bersama kami, kau tidak akan merepotkan siapapun. Di mataku, kau sama seperti Tina. Kalian berdua adalah anak-anakku." Claudia mengangguk penuh rasa syukur, suaranya tersendat. "Maaf, sudah merepotkan kalian." Tina tertawa ceria. "Kita ini keluarga. Mana ada kata repot." Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya, "Claudia, kalau aku tidak salah ingat, ibumu orang Makassar bukan?" Claudia mengangguk pelan. "Iya." Tina kembali bertanya, "Kalau begitu, apakah kau masih punya keluarga di Makassar?" Claudia berkata dengan nada getir, "Aku juga kurang tahu. Waktu muda, ibuku sangat pemberontak. Dia sendirian datang ke Kanada untuk kuliah dan tetap ngotot menikah dengan ayahku. Kakek dan nenek dari pihak ibu tidak bisa menerima itu. Ibuku diam-diam mengurus imigrasi, lalu menikah diam-diam dengan ayahku. Sejak sebelum aku lahir, mereka sudah sepenuhnya memutus hubungan." Tina mengangguk dan menenangkan. "Tidak apa-apa, mulai sekarang, kamilah keluargamu." Pagi hari, sinar mentari cerah perlahan menyinari seluruh Vancouver. Kota yang seperti taman ini, di bawah cahaya pagi, menampakkan pesonanya yang khas. Namun tidak ada yang tahu, di balik sisi terang kota ini, tersembunyi berbagai kekotoran dan kebusukan. Di Seattle, yang berada di zona waktu yang sama dengan Vancouver, fajar juga sudah menyingsing. Di sebuah villa mewah di tepi laut yang luasnya mencapai ratusan hektar, seorang pria muda berusia sekitar 27 atau 28 tahun tengah mondar-mandir gelisah di ruang tamu. Rokok di tangannya hampir habis dan wajahnya terlihat semakin tegang. Saat bara rokok membakar jarinya, dia mendadak berteriak kesakitan dan secara refleks melempar rokoknya, lalu bertanya kepada anak buahnya dengan nada dingin, "Masih belum ada kabar dari Franz?" Orang yang berbicara ini adalah putra sulung keluarga George, kakak dari Franz George, yaitu Ariel George. Anak buahnya sambil mengambil puntung rokok dengan hati-hati, menjawab dengan hormat, "Tuan muda, kami terus mencoba menghubungi Tuan Franz, tetapi belum mendapat tanggapan. Komunikator di kapal pesiar pun tidak merespon dan sinyal GPS-nya juga menghilang. Mereka belum kembali hingga sekarang." Ariel langsung bertanya, "Apakah kapal dan pesawat yang dikirim untuk mencari sudah memberi kabar?"
Sang bawahan menjawab dengan cepat, "Belum, Tuan Ariel. Kondisi di laut cukup kompleks dan akurasi GPS bisa meleset. Ditambah lagi, waktu itu masih gelap. Jadi sejauh ini belum ada hasil. Tapi sekarang sudah terang, pencarian pasti akan lebih cepat. Mohon Tuan bersabar sedikit. Kalau ada kabar, aku akan langsung melaporkan." Ariel menggertakkan giginya. "Bersabar katamu? Bagaimana bisa aku bersabar? Satu kapal penuh orang, hilang semua. Kapalnya pun ikut hilang. Ini tidak masuk akal. Jangan-jangan kapalnya mengalami kecelakaan." Begitu selesai berbicara, dia sendiri langsung membantah. "Tapi tadi malam ombak di laut sangat tenang dan tidak ada cuaca buruk. Bagaimana mungkin kapal sebesar itu bisa bermasalah? Lagi pula, sekalipun kapal mengalami masalah, di kapal masih ada 2 speedboat. Tenggelam pun tidak akan secepat itu. Mereka pasti bisa menyelamatkan diri. Atau paling tidak, mengirim sinyal darurat, bukan?"